Kadia pa yung parang kadia kita. Pasir 3 aja dulu Kang. Juga Ya, itu. ya. Inilah kawan-kawan Haji Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, Petualangan Alam Desaku. Setelah video yang kedua mengenai informasi terbaru perkembangan rumah Mak Cacih, di sana saya menyampaikan bahwa di kampung Pasir Taritih ini, yaitu di kampungnya Kang Badar, itu belum ada musola dan mereka sudah lama menginginkan musola. Awalnya saya akan membuat anggaran untuk musola ini, disatukan kawan-kawan anggarannya dengan pembangunan dengan pembangunan musola di Cibening 2 ya. Jadi karena kemarin open donasi dana begitu banyak terkumpul, jadi saya akan membuat 2 masjid tuh ya, masjid di kampung Cibening 2 dan juga di tempat Kang Badar sini ya, ditambah lagi untuk Pondok Putra ya. Saya sangat yakin itu sangat bisa mencukupi untuk pembangunan kedua masjid ini kawan-kawan ya. Akan tetapi ada Bapak Arwani dari Bekasi, katanya Kang, untuk yang di kampung Kang Badar biar saya aja semuanya yang membiayai ya. Jadi mungkin untuk yang di sini ini tidak open donasi untuk yang lain. Jadi ini akan didanai oleh Bapak Arwani dari Bekasi ya. Sama halnya dengan pembangunan musola yang ada di Pasir Kopo, yaitu didanai oleh almarhum Haji Cucu Sukiyati. Jadi kalau yang ini tidak bisa dicampur, mohon maaf ya. Seperti apa kawan-kawan tempatnya, mari kita lihat calon untuk pembangunan masjid musola di kampung Pasir Taritih ini. Nah kawan-kawan, ini saya bawa satu kubah ya, tuh kubah ini untuk keseriusan saya dalam membangun musola di kampung Pasir Taritih ini. Wah, assalamualaikum. Iya, ayah akang geningan ya. Daramang Kang, tos kara rumpun, ya Kang Obet, ayah Pak RT. Punten Pak, dalamang Pak. Nah, ya, Kang Obet ya. Bapak Damang, alhamdulillah. Kang Obet, Ya. Jadi rencananya dulu ya Pak? Di sini bikin. Oh gitu. Ya. Dulu saya kan Mau dibongkar. mau bikin musola tuh. Saya sih awalnya mau di sana, tapi sekarang mau di mana Pak musolanya? Di sini Pak. Oh di sini. Ini Ya. tanahnya siapa ini Pak? Ini kita wakaf aja ini Bu. Oh wakaf. Wakaf ya. Oh, Wakaf gitu. Orang tua gitu. Oh wakaf orang tua untuk musola. Iya. Oh alhamdulillah. Ya. Sebelah mana Pak? Sebelah mana? Gimana bagusnya Pak kalau di sini Pak? Ya saya mah terserah Ya. warga di sini Ya, aja. Di sini aja Pak. Kayak ini mau dibongkar kan? Ya, oh jadi engke meureun nu ieu di rarata. Iya, iya. Ya dah, coba saya mau tanya, yang Bapak inginkan ukuran musolanya berapa kali berapa? 4x3. Udah ya? Hah? Wah, 4 ya? Jadi berapa Kang Obet? Sini. Jadi berapa? Berapa Pak? Berapa ukurannya? 3 kali 4. Kalau 3 kali 4 mah atasnya sunannya enggak persegi. Jadi berapa? 4 persegi. Kalau 4 persegi Ya udah. bisa 4 kali 4 Iya, ya. 4 kali 4 nanti ditambah imam Kang. ya, Iya. Ah, ya udah. tambah 2 meter. Nah, sekarang pertanyaannya cukup nggak tanahnya? Cukup. Kalau Cukup Pak. Coba dari mana sok Pak, dari mana? Di mana Jang? Dari mana coba? Coba langsung aja, langsung Pak, dipatok Pak, langsung Pak, cobi Pak. Ya, waduh Pak RT langsung tilas bae. Sok, jadi orang di eta. Ya di sini tak apa-apa. Jadi ini lebih tengah-tengah. Boleh sok. Saya pengen tahu dari mana-mana aja.
Nah ini kan jalan Pak, ini jalan. Coba ujung tembok yang paling sini kemana tuh? Coba ya kita akan lihat ya karena ini ada jalan juga nih kawan-kawan. Jadi madep kiblat ke mana ya? Oh berarti mencong kieu nya. Ya udah berarti sigana nama imam di dia ya meureun. Jadi ini jalan mau dipindah aja jalan. Oke kawan-kawan katanya ini jalan mau dipindah. Dari ini kan awalnya lurus ke sini, jadi nanti jalan itu ke sini nih, mau dipindah sama warga ya. Bagi saya terserah warga saja. Yang paling penting sekarang adalah cocok aja untuk semua warga di sini gitu loh. Batasnya mana batas tanahnya? Oh berarti itu nggak boleh lewat situ ya? Oh berarti ini nih batasnya kawan-kawan yang ada hanjuang. Ya udah sok saya pengen lihat lah ukurannya dari mana ya. Pandi yang Pak Imaran pun hidupnya jang. Kadia Pak Imaran kadia Sok coba kumaha tah. Ya nanti di padom yang benar ini kira-kira dulu lah kira-kira. Kang Obed, yang badannya dulu aja. Sok yang badannya dulu nanti tambahin imam gitu aja. Pan tadi itu blek dari padom ke kiri nama. Yang ke padom. Kalau ke kene hana mah kali itu jatuh tukang lega. Oke ya. Sok. Nah gitu. Nah nanti sekarang dari sini ke belakang 4 meter. Kadieu meureun Kang? Berapa meter sini? 4. Ya udah boleh sekarang patok-patok dulu. Jadi ukurannya 4 kali 4 badan aja itu ya. Oke, tak berarti Kang Obed imamna mau ukurannya berapa? 2 meter paling 1,5 meter Pak. Ya oke, lebar 2 meter, panjang 1,5 meter. Ya. Oke. Nah ke situ Pak RT. Ini ukuran ini nanti bisa digoyang-goyang ya Pak ya? Kalau kurang mundur, kurang maju boleh lah. Lemaknya udah itu Pak. Ya, ini nanti mau dibongkar kawan-kawan dan jalan ini juga mau dipindah. Iya, oleh warga di sini. Ya nggak apa-apa, yang penting warga sepakat aja buat saya mah gitu aja. Sepakat ya Pak ya? Sepakat. Oke. Banyak orangnya kawan-kawan di sini. Pak, punten ieu palih dieu teh aya sabaraha bumi Pak ya? Dia. Suur man hiji 2 3. Coba Pak dihitung Pak ya. 5 genap 7 kaki 2. Nepi ka ditu ka handap. Itu ke handap. 12 rumah. 12 rumah ya alhamdulillah lah cukup 4 kali 4 ya. Cukup ya. Buat taraweh oke bisa. Bisa. Ya, bisa. oke ya. Ya. Ya ini udah dipatok ya. Jadi ukurannya 4 kali 4. Ya sebetulnya awalnya saya ajuinnya 3 kali 4 tapi sekarang 4 kali 4 gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah Kang kieu Kang, bentuk masjidnya sigara kumaha? Nah, Tergantung Pak. saya Mas itu Mas saya serahkan ke Akang aja. Ya saya serahkan ke Akang aja. Yang penting gini Kang, yang paling utama adalah kelayakan dan manfaat. Karena kalau masalah desain Kang kita bikin mewah-mewah itu kan biaya juga tinggi. Ya kita juga bisa bikin desain yang bagus-bagus, ya tinggal aljabar aja kita kecilin. Betul tidak? Gampang gitu, tapi kan yang paling penting layak ya dan terjangkau gitu loh. Nah, untuk air sendiri gimana ini? Air ada kan? Ada Air dekat ada ya. Ya udah oke kalau air ada ya. Oke, kalau air ada berarti untuk wudhu karena Pak kemakmuran masjid itu salah satunya tempat wudhu Pak. Iya. Itu harus Pak itu. Ya, oke. Terus untuk tempat wudhunya nanti di mana? Coba, saya pengen tahu. Di situ aja Pak, di pinggir aja. Ya udah, boleh. Ya. Nanti diatur harus ada tempat wudhu dan WC ya Pak ya. Iya. Nah, ya mungkin ini cukup 2 keran 3 keran Pak. Iya. Ya, lalu ada WC Kang Obed. Nanti jadi diperhitungkan Kang. Ada WC, ada tempat wudhu. Ya, dan itu harus semuanya pakai atap.
Jadi supaya pada saat hujan juga tetap bisa wudhu Pak ya. Iya, bagus kayak gitu Pak. Yang wakaf tanahnya yang mana? Yang ini Oh gitu, Bapak mau wakaf tanah ya Pak ya? Karena ini nanti akan diurus juga surat-suratnya ya Pak ya. Jadi tidak hanya sekedar lewat pembicaraan saja. bagus. Ya, jadi harus ada surat-suratnya diwakafkan secara resmi. Iya. Ya, jadi nanti jangan sudah berdiri, baru deh gonjang-ganjing minta dibayar segala macam. Kan itu pajaknya Pak. Ya, nanti minta dibayar. Kalau misalnya nggak mahal, ya udah bongkar aja masjidnya, repot deh urusannya. Ya. Nah, terus gini Pak, karena ini adalah masjid untuk bapak-bapak semuanya, bolehlah kalau saya minta tolong gotong royong untuk bantu bawa ininya Pak. Barang-barangnya ya Pak ya. Pasti Pak. Ya, gotong royong bawanya kan tidak terlalu jauh juga. Kan ininya Pak, yang wakafin tanya pamannya RT tuh. Oh, masih keluarganya Pak RT. Makanya Pak RT. Baiklah nanti gotong royong aja. Hari ini saya akan list. Kang Obed, untuk masjidnya sendiri itu adalah permanen. Lantainya keramik. Gentengnya kita akan menggunakan genteng, atapnya atap genteng, bukan atap asbes. Ya Kang Obed ya, supaya masjid itu adem. Dan nanti untuk desainnya kita akan bikin hari ini Kang, karena saya mau ada banyak jendela juga gitu loh. Jangan sampai masjid itu pengap, panas ya. Jangan terlalu pendek juga, supaya masjid itu terlihat lapang gitu loh ya, tidak pengap, wah gitu masjidnya ya. Ya udah. Oke. Saya sekarang mau gambar. Punten ibu-ibu, assalamualaikum. Ya, pada yang ada mau musola kayak palih ya Bu ya. Ibu pami ayeuna taraweh ka palih mana? Palih teh macakat bumi Pak Haji Irfan. Oh, rada lumayan. Engke mah tiasa di dieu nya. Insyaallah imamnya Pak Ustadz Budi. Ya, oke. Sok Kang orang ada mah hade Kang. Ya, ini kita membuat desain ya. Desain gaya-gaya kita aja ini malah. Nah itu pintu ya, betul, siap. Oke ya. Oke. Nah ini desainnya kawan-kawan. Kelihatan nggak ya seperti ini ukurannya. Untuk ukurannya Kang Obed ya udah 4x4 badannya ya, ditambah itu. Sekarang Kang Obed bikin list untuk barang-barang apa saja yang kira-kira akan dibelanjakan lebih awal, dari mulai pasir. Langsung akan saya orderkan hari ini juga ke Pak Haji ya. Oke. 1000-nya. Genteng 1000. Pasir berapa engkel? Pasir 3 aja dulu Kang. 3 engkel, paling 3 engkel pasir. Oke, hebel berapa kubik? 4. Ya, hebel 4. Hebel berapa? Mau hebel berapa? Hebel berapa? Nanti sok Pak. 7 apa 10? 7 we. 7 ya udah, hebel 7 4 kubik ya. Ya 3. 4 4. Untuk desain musola mungkin saya akan samakan dengan desain musola yang ada di Pasir Kopo dan juga yang ada di Cibening kawan-kawan. Ya, jadi intinya adalah lebih kepada manfaatnya aja gitu loh ya. Ya kalau misalnya pingin yang mewah-mewah ya sebetulnya ya bisa saja gitu loh. Tapi untuk di kampung seperti begini juga kan sayang banget ya Kang ya. Kalau misalnya ada mentereng masjid tapi di perkampungan begini ya gimana gitu loh. Yang paling penting masjid itu dibuat ada jamaahnya juga. Nah kalau di sini kan sudah jelas, di sini ada 12 kakak sampai ke bawah. Jadi kawan-kawan ini dari sini ke bawah juga masih ada rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke bawah ya, ke bawah sana. Dan untuk ke sebelah sana ini masih ada. Jadi masjid ini akan dibangun di sini kawan-kawan nih. Nah itu kan rumah Macaci sebelah sana kawan-kawan, dan pembangunan masjid ini akan berada di tengah-tengah kampung di sini nih. Nah ini kan yang paling padat penduduknya di sebelah sini kawan-kawan sampai dengan ke sebelah atas sini. Jadi masjid akan dibangun di tengah-tengah padat penduduk. Nah ini ya yang ada bangunan persegi ini kawan-kawan. Nah itu nanti akan diratakan dan akan dibangun masjid di sana insya Allah. Jadi nanti masyarakat sholat maghrib nggak harus jauh kok, dekat Pak Haji Irfan, lumayan jauh ke Haji Irfan kawan-kawan ke sana. Ya kurang lebih
400-500 meter lah, cukup jauh kawan-kawan. Jadi masyarakat nih udah lama banget pengen masjid, ya alhamdulillah sekarang ada donaturnya ya. Kang Obed, jadi pembangunan musola ini setelah Kang Obed menyelesaikan pengecatan di rumah Kang Dede dan ibunya, dan itu ada tambahan pembangunan atau pembuatan tangga Kang, ya di tempatnya Mak Cacih ya. Nah setelah itu ya Akang langsung bekerja ke sini bersama tim yang akan dikerjakan oleh 2 tenaga ahli dan 1 laden, ya Kang ya. Dan sekali lagi untuk pembangunan musola ini adalah full permanen ya Kang ya. Oke. Baiklah Bapak-bapak, nanti mohon dibantu aja untuk gotong royong pengangkutan bahan-bahan materialnya ya Pak ya. Supaya kita bisa menghemat dan nanti bisa meningkatkan kualitas musola tersebut ya. Dan sekarang saya akan melihat pembangunan rumah Kang Badar. Bukan rumah maksudnya. Jadi terasnya kemarin kan masih belum selesai kawan-kawan. Dan ini juga harus dilaporkan kepada donaturnya. Oke kawan-kawan, sekarang kita akan lihat pembangunan terasnya Kang Badar yang kemarin masih bikin klimis ya. Sekarang mungkin sudah selesai. Dan ini adalah selang yang melintas ke sini, adalah selang untuk narik air ke tempatnya Kang Badar nih kawan-kawan ya. Wah, ini yang kemarin belum selesai, sekarang sudah selesai. Ya, sampai sini ya akhirnya ya jadinya ya. Oke, udah sampai sini, sampai ke depan juga kawan-kawan tuh. Wah, kok ini pecah-pecah Kang? Hah? Pecah kenapa ya pecah ya? Kurang nguruknya berarti ini. Ya, tapi oke lah, masih oke. Wah, ini masih setia aja di sini nih. Yang ini ya. Oke, terus ke sebelah belakangnya gimana Kang Badar? Oh, ke belakangnya begitu. Ya, oke. Jadi ini aja kawan-kawan. Kalau kemarin kan ini masih belum diaci nih. Ini masih belum diaci dan sekarang sudah diaci. Alhamdulillah lah. Jadi untuk pembangunan teras dan dapur Kang Badar di rumahnya Kang Badar sudah selesai ya. Nah, jadi Kang Badar sekarang penambahan teras di rumah Kang Badar, dapur dan juga ada toilet sudah selesai ya. Sudah selesai 100%, termasuk pengecatan dalam rumah itu sudah selesai. Jadi nanti kita akan serah terima pada saat serah terima rumahnya Mak Cacih dan Kang Dede. Dan sekarang ini rumahnya Kang Dede akan dicat dulu. Terima kasih Pak ya. Ya, Akang silakan. Terima kasih banyak kepada Bapak Bayu Andika karena ini semua didanai oleh Bapak Bayu Andika. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Bayu Andika atas dikasihnya Atas kamar bantuannya. mandi, kamar mandi beserta teras rumahnya Ya. dan cat rumahnya. Alhamdulillah, terima kasih. Oke ya, sekali lagi untuk Bapak Boy Andika terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, panjang umur, dipermudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan karir Bapak juga semakin meningkat terus ya. Terima kasih banyak. Kawan-kawan petualangan desaku, jadi pembangunan teras ini adalah pengalihan dana daripada isi rumah Kang Badar. Karena dulu Pak Bayu menginginkan, Kang ini ada uang katanya, tolong dibeliin isi rumah Kang Badar. Namun karena isi rumah Kang Badar ini kawan-kawan ya sudah ada semuanya, dari mulai kasur, perlengkapan dapur, televisi, ya semuanya sudah ada lah ya. Jadi untuk apa double-double, karena nanti yang di sana akan mubazir. Jadi untuk itu dananya saya alihkan ke pembangunan teras ini kawan-kawan. Alhasil dananya melebihi kawan-kawan daripada isi rumah kalau saya belikan isi rumah. Nih ya sampai ke sana tuh itu melebihi, tapi tidak apa-apa, masih tercover dan dana milik Bapak Bayu Andika juga masih banyak di saya kawan-kawan ya, dan itu nanti akan dipergunakan untuk bantuan kepada masyarakat-masyarakat lainnya. Baiklah kawan-kawan, demikian tadi informasi mengenai rumahnya Kang Badar, dan sekarang kita akan belanja ke Haji Irfan. Kawan-kawan petualangan desaku, sekarang kita akan ke Haji Irfan untuk order barang ya, supaya barang itu segera dikirim dan pembangunan akan segera terrealisasi kawan-kawan. Assalamualaikum. Nah, ini kawan-kawan sosok Haji Irfan. Pak Haji, damang Pak Haji, punten. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Mak, Alhamdulillah.
Lama nggak jumpa Pak Haji. Karena saya agak lumayan sibuk Pak Haji. Ya Pak Haji ya. Kawan-kawan petualangan alam desaku, saya sudah bersama Haji Irfan ya untuk melakukan order barang. Pak Haji, insya Allah musola di pembangunan Pasir Tariti kita akan bangun Pak Haji ya. Jadi sekarang saya mau order barang. Dekat Mangparu itu. Ya, jadi kalau turun barangnya mungkin di situ nanti katanya masyarakat akan bergotong royong. Ya. Sama orang itu. Ya, sama sekampung gotong royong untuk diangkut dari pinggir jalan ke lokasi. Dan ini Pak Haji ada beberapa barang yang saya order melalui Pak Haji. Ini Pak Haji ya, boleh dilihat nanti untuk untuk pembayarnya transfer Pak Haji ya. Oke. Untuk yang sekarang ini saya berapa punya utang Pak Haji? Oh, yang Cat. Ya, boleh. Jadi biar kita beresin satu persatu. Ya, boleh Pak Haji. Ya. Oke. Kawan-kawan, sambil Haji Irfan mengambil bon-bon yang belum saya bayar, saya juga membawa Al-Quran dari Bapak Bayu Andika. Terima kasih banyak Bapak Bayu Andika ya telah mendermakan atau mewakafkan Al-Quran untuk masyarakat di perkampungan. Al-Quran tersebut adalah jenisnya Al-Quran premium kawan-kawan, yang insya Allah nanti di sebelah depan kita akan didistribusikan. Dalam pendistribusian atau wakaf Al-Quran ini kawan-kawan, itu saya tidak sembarangan. Jadi saya ingin Al-Quran itu jatuh ke tangan orang yang benar-benar yang pas. Artinya Al-Quran itu udah dibaca gitu kawan-kawan. Jangan hanya diambil disimpan di rumah sebagai aksesoris ya, bahwa di rumah ada Al-Quran terkesan wah gitu loh ya. Nah, saya ingin Al-Quran itu benar-benar dibaca kawan-kawan. Karena ada sebagian orang yang begitu, ada Al-Quran di rumah tapi nggak pernah dibaca. Banyak kawan-kawan, banyak gitu loh ya. Kawan-kawan petualangan desaku, jadi tagihan untuk pengecatan rumah Kang Dede dan ibunya ini 1.480.000. Wow, mahal amat Pak Haji. Dikit. Wah, dikit mulu Pak Haji mah. Ya, nanti saya bayar seperti biasa transfer. Oke. Dan untuk yang ini Pak Haji, secepat mungkin lebih baik. Siap. Pak Haji, dan untuk pembayarannya nanti saya transfer. Pak Haji ya. Besok mulai start Pak. Ya, start itu. Saya minta Pak Haji ini untuk yang kayunya, yang kayu-kayunya nih yang bagus punya. Iya, oke. Tak bagus? Iya. Jadi pasang itulah. Sudah tahu kan? Siap, bagus. Siap ya. Terus untuk genteng Pak Haji, ini saya minta genteng yang disamakan dengan di Pasir Kopo. Oh iya. Oke Pak Haji? Oke. Ya. Jadi ada lagi Pak Haji yang mau ditanyakan itu supaya lebih jelas. Untuk hebelnya nih maaf. Ini hebelnya hebel 7 Pak Haji. Iya. Hebel 7 ya. 4 gibik. Ya mungkin itu aja Pak Haji. Ya. Udah nggak ada lagi, ini untuk pepancor aja 20 lembar. Ya Pak Haji ya. Oke. Kawan-kawan petualangan desaku, jadi untuk donatur daripada pembangunan musola di Pasir Tariti ini itu akan didanai khusus ya oleh Bapak Arwani di Bekasi ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Arwani, mudah-mudahan niat baik Bapak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini semua akan menjadi ladang amal untuk Bapak semasa di dunia ataupun nanti Bapak kembali kepadanya ya. Mungkin itu aja Pak Haji. Dan Pak Haji, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Pak Haji ya atas bantuannya terhadap rumah Macacih. Ya, karena tanpa bantuan Pak Haji pada waktu itu Sama-sama Bapak juga. Inilah kawan-kawan Haji Irfan yang menyumbangkan tanah, GRC dan juga asbes. Mudah-mudahan Pak Haji sehat panjang umur, usahanya makin lancar. Amin Pak Haji ya, makin berkah. Barokah Pak. Ya, sip Pak Haji ya. Nanti setelah ini Pak Haji kita akan selamatan ya. Setelah selamatan lalu kita akan serah terima. Ya, dan Pak Haji wajib hadir di sana. Ya Pak Haji ya. Oke. Baiklah kawan-kawan, sekarang kita akan lanjutkan untuk serah terima Al-Quran bersama salah satu ustadz di kampung lain ya. Jadi nanti seperti apa kawan-kawan, kita gaskan kawan-kawan ke lokasi. Kawan-kawan petualangan alam desaku, saya sudah berada di kampung Cipatengteng ya. Nah, ini masjidnya yang akan kita wakafkan untuk Al-Quran dari Bapak Bayu Andika ya. Namun sebelum saya mencari
orangnya untuk menerima wakaf Quran tersebut. Saya perlu ketahui, saya perlu informasikan agar diketahui oleh Bapak Ibu semuanya bahwa ini sedang diadakan pengecoran kawan-kawan, dan ini adalah jalan menuju ke Kampung Pasir Kopo. Ini mungkin mobil proyek nih salah satunya nih. Ayo Kang. Ya, ayo silakan. Ya, mobil proyek kelihatannya itu. Nah, jadi tujuan saya menginformasikan mengapa jalan ini sedang dicor, karena nanti saya akan ke Pasir Kopo melalui jalan ini. Kalau jalan ini dicor, aduh, banyak hambatan kawan-kawan. Apalagi saya sedang membangun musola di sana. Nah, jadi kalau misalnya kekurangan bahan, ini sementara lagi dicor kawan-kawan, udah sampai sana, suplai barang akan terganggu. Nah, itu kawan-kawan ya. Gaskan kawan-kawan, kita mencari ketua DKM daripada masjid yang berada di Cipatengteng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama Kang Abdul Kahfi, adalah pengurus daripada masjid apa ini, mohon maaf? Al Barokah di Kampung Cipatengteng. Nah, Kampung Cipatengteng ini juga masih satu desa dengan Kampung Pasir Taritih, yaitu desanya Desa Margaluyu. Ya, Desa Margaluyu ya. Kang, ini ada Al-Quran Premium dari Bapak Bayu Andika di Jakarta. Ya, untuk saya serahkan kepada Masjid Al-Mubarokah ini, Al Barokah di Kampung Cipatengteng. Nanti boleh dibagi-bagikan kepada masyarakat ya Kang ya, atau mungkin bisa disimpan di sini sebagian untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Ini Qurannya seperti ini. Boleh diangkat Kang? Ya, boleh diangkat. Satu aja silakan. Penuh ya. Nah, itu ini Qurannya Quran Premium, bagus punya ya. Nanti boleh dibagi-bagi ya. Nah, mungkin dalam hal ini saya mewakili Bapak Bayu Andika akan serah terima Kang ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili Bapak Bayu Andika di Jakarta menyerahkan wakaf Al-Quran yang banyaknya kurang lebih 40, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, dibaca oleh masyarakat di sini. Ya. Saya juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Bayu. Jerry, ya Bapak Bayu, ya betul. Ya, telah melimpahkan Al-Quran. Semoga berkah untuk kami dan juga Bapak. Amin. Ditambahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti Kang Abdul antara yang membaca dan yang memberi mudah-mudahan mendapat pahala yang sama ya, yaitu keberkahan, sehat, panjang umur, dipermudahkan segala urusannya ya, dan juga tentunya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kawan-kawan petualangan desaku, serangkaian acara tadi memulainya akan dibangun musola di daerah Kampung Pasir Taritih ya, dan semua ini akan dinanai oleh Bapak Arwani di Bekasi, dan demikian juga serah terima Al-Quran dari Bapak Bayu Andika di Jakarta ya, mudah-mudahan memperhatikan ya. Sekali lagi repun nuhun laksa ketika bingahan untuk Bapak Bayu Andika dan Bapak Arwani yang sudah menjadi donatur utama untuk pembangunan masjid di daerah Pasir Taritih. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang amal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.